Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara, yang dimana bela negara yang mempunyai arti yaitu sikap dan berperilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dasar dari unsur bela negara yaitu 1. Cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dari bela negara yaitu pertama mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang kedua melestarikan budaya, yang ketiga menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang keempat berbuat baik bagi bangsa dan negara, yang terakhir yang kelima menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, dan mempunyai fungsi dari bela negara. Yang pertama mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga sebagai kewajiban setiap warga negara, yang keempat sebagai panggilan sejarah. Bela negara diimplementasikan melalui implementasi pendidikan kewarganegaraan, contohnya webinar dan wasbang tentang pendidikan kewarganegaraan yang diadakan di suatu forum. Yang kedua, implementasi pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, contohnya ikut serta dan wajib mengikuti dasar-dasar pelatihan kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, contohnya semisal kita ingin menjadi TNI secara sukarelawan dengan tujuan bela negara. Yang keempat, pengabdian sesuai profesi, contohnya seorang dosen atau guru yang mengajarkan kepada muridnya tentang pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah bentuk bela negara. Hubungan internasional yaitu hubungan internasional sebagai proses di mana dilakukan oleh manusia yang memiliki kewarganegaraan berbeda karena suatu hal dan ingin mencapai suatu tujuan. Hubungan ini berkaitan dengan peran negara dan organisasi, isu yang mendunia hingga persoalan yang ada di luar negeri yang belum selesai. Hubungan internasional mempunyai kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara, biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kerjasama regional adalah kerjasama oleh beberapa kerja yang dalam suatu kawasan, biasanya karena ada kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan antara beberapa negara. Bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional. Yang A. Mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Yang B. Mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of South Asian Nations atau ASEAN. Yang C. Mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Yang terakhir D. Peran Indonesia lainnya dalam perdamaian dunia dalam bentuk hubungan internasional, yakni turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dan keluar Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.